Di tahun 2015 dengan hasil yang dikeluarkan oleh KLHK, Freeport itu merah. Kami juga nggak percaya sama KLHK laporannya. Terus terang, sama-sama persis laporannya bagus-bagus semua. Di lapangan beda 1000%. Namun saya ada dengar ada denda dulu Pak, 460 miliar akibat penggunaan kawasan hutan secara tidak sah semenjak tahun 2008. Nah, tailing ini setelah kemudian konsentrat mineral berharga yang diambil, tailing ini dialirkan melalui satu sistem aliran sungai yang sudah berizin untuk hal itu untuk ditempatkan di daerah MOT ada atau daerah pengedapan Aikwa yang dibatasi oleh Tanggul Timur dan Tanggul Barat. Pengolahan biji tadi saya sampaikan itu tidak menggunakan merkuri, tidak menggunakan cyanida, dan juga dilakukan proses fisika yaitu dicampur dengan sejenis alkohol. Dan tailing ini sudah melalui satu uji karakteristik yaitu uji LD50, LC50. Ini dicobakan kepada binatang Pak, TCLP dan juga subkronik dengan kesimpulan bahwa tailings itu tidak beracun namun memang volumenya sangat besar. Volumenya di atas 200.000 ton per hari. Dan juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa ikan, udang, dan tanaman di daerah pengendapan tailing itu memenuhi baku mutu dan bisa dimakan. Terus terang, kalau pimpinan ingat, masalah Freeport ini kalau memang kita rapat memang dari tahun 2021. Tapi karena COVID yang membataskan kita tidak bisa rapat, makanya dah rapat di 2022. Sebenarnya Pak Direktur ya, Pak Dirut, untuk pencemaran di Kabupaten Mimika, kami telah mendapatkan juga laporan dari masyarakat setempat dan juga laporan dari KKP. Karena memang untuk perikanan masuknya di KKP, tapi untuk Undang-Undang Konservasi 5 tahun 90 masuk di lingkungan hidup untuk perairan sungai. Kami paham dan kami melihat juga laporan yang sudah disampaikan dan dipaparkan, ada beberapa peraturan dari kabupaten dan juga provinsi. Pak Dirut, saya soal tailing yang dibuang di sungai, kalau nggak salah Ajkoa ya, itu melampaui baku mutu total sustain solid atau TSS yang diperbolehkan menurut hukum di Indonesia. Limbah tailing tersebut juga telah mencemari perairan di muara Sungai Ajkoa, Sungai Agawagon, Sungai Otomona, Sungai Minajarwi yang terkontaminasi sejumlah besar jenis makhluk yang tadi disampaikan oleh Bu Endang, ekosistem dan habitatnya. Kalau saya mau baca pimpinan laporannya dan juga report yang diberikan oleh Freeport, mungkin 1 jam sendiri pun kayak Antam tadi nggak selesai juga nih Ketua. Tapi saya harus menyampaikan bahwa kita berbicara juga, kalau berbicara soal aturan, ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, Pasal 4, sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan. Pak Dirut, saya karena menghargai perusahaan yang lain, di sini reportnya tentang Freeport, walaupun sudah dialihkan sahamnya hampir 51% itu ada di negara, tapi setidaknya harus juga melakukan satu tindakan yang benar. Kenapa demikian? Ketua, kita raker per tanggal, saya ada di sini, bulan 10, bulan Oktober tahun 2021 menyinggung tentang PT Freeport yang kita minta dari KLHK agar surat
yang diberikan kepada PT Freeport tahun 2007 itu untuk pembuangan tailing ke sungai itu harus dicabut. Waktu itu Bu Menteri menyampaikan akan kami tindak lanjuti dan melihat bagaimana Freeport melakukan pembuangan tailing yang ada di sungai tersebut. Kemudian kita kan Lin, ya, pimpinan. Silakan. Alin udah pernah ke sana? belum. Ayo. Ini laporan Ketua. Dan laporannya diklarifikasikan oleh 2 kementerian, Ketua. Saya pikir ini udah final and banding lah ya. Kemudian kita juga punya program di KLHK memiliki program penilaian peringkat kerja perusahaan. Di tahun 2015 dengan hasil yang dikeluarkan oleh KLHK, Freeport itu merah, mencemari lingkungan. Makanya tadi Pak Aman, yang Dirut Aman, saya sampaikan jangan bilang sama-sama ini, jangan sampai masalahnya sama juga sama Freeport gitu. Prosesnya sama ternyata, tapi ininya jenis pembuangannya beda. Karena ini buangnya di laut ya, aman ya. Jadi saya tidak paham lagi sejak tahun 2015 itu hasil proper untuk PT Freeport Indonesia ini tidak lagi ditayangkan oleh KLHK. Ini kecurigaan saya juga, bukan hanya di Freeport saja, tapi di KLHK juga saya curiga. Oh, ada apa ini sebenarnya? Makanya Pak, saya minta ini tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau memang Bapak benar, kita akan sama-sama. Tapi kalau Bapak salah, mohon maaf, kita tidak sama-sama dan kita akan ini dengan mitra kami yaitu KLHK. Tanggapan Bapak mengenai tadi ada catatan dari Bu Alin seperti apa? Karena kita mendapatkan laporan, ya salah satunya dari KKP kalau nggak salah Bu Alin, bahwa ada atau kadar dari tailing yang dibuang oleh PT Freeport itu melebihi dari ketentuan yang ada. Yang mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tadi mengenai catatan ini. Sebelum nanti kita silakan yang lain kalau mau memberikan tanggapan. Silakan Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Pimpinan, Bapak-Bapak Ibu, anggota Panja Komisi 4 yang kami hormati, Bu Alin. Jadi memang seperti yang saya sempat jelaskan sedikit di pemaparan saya tadi, Bu, adalah bahwa tailing yang diproduksi oleh PT FI ini kemudian dialirkan melalui satu sistem aliran sungai. Betul yang Ibu bilang tadi, dari Sungai Agawagor di dataran tinggi, kemudian dia bergabung sama Sungai Otomona, bergabung sama Sungai Aqua, dan itu kemudian tailing itu diendapkan di satu daerah yang namanya daerah pengendapan Aqua, yang luasnya 23.000 hektar, dan itu sesuai dengan dokumen AMDAL di tahun 1997 dan juga sesuai dengan izin gubernur di tahun 95 dan juga izin Bupati Mimika di tahun 2005. Dan terakhir diperkuat oleh SK Menteri di tahun 2008, Bu ya. Dan terakhir kali Ibu benar bahwa tadi yang SK 2008 itu sudah dicabut dan digantikan dengan SK Menteri LHK tahun 2018. Dan di situ diatur secara rinci hal-hal yang harus dilakukan oleh PT FI untuk melakukan pengelolaan tailing. Ada 11 kewajiban yang kita diwajibkan di situ, termasuk juga antara lain untuk pemanfaatan tailing. Tadi saya sempat paparkan bahwa tailing ini juga ternyata berguna bagi pembangunan, yaitu sebagai bahan beton konstruksi yang sangat kuat dan sangat bagus dan jauh lebih murah dibandingkan beton konvensional. Dan ini yang terus didorong oleh KLHK untuk kita lakukan. Dan kewajiban-kewajiban lainnya yang kita minta adalah membangun spur dike bagaimana supaya laju tailing. Karena tailing ini Pak dari sungai ini kan dari ketinggian 3.000 meter. Jadi sungainya curam-curam rata-rata. Jadi dari jarak dari ketinggian 3.000 meter sampai 0
meter DPL itu jaraknya kurang dari 100 km. Jadi memang terbingnya curam sekali sehingga sungai turun pun itu dia membawa sedimentasi yang cukup banyak. Jadi di luar tailing sedimentasinya mungkin bisa mencapai 40% dari ya apa yang terendap di Sungai Aikwa atau di daerah pengendapan Aikwa. Dan ini kita juga membangun ya ada yang namanya spur dikes. Ada sekitar 20 spur dikes yaitu semacam penahan supaya laju tailing ini menjadi tertahan, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya untuk membuat depression area itu kemudian kita isi. Jadi tailing itu harus dikelola lah Pak pada dasarnya. Ini sangat teknis, rinciannya harus dikelola baik di level bagian atas mod ada, itu yang lebih tinggi, kemudian bagian tengah dan juga di bagian pesisir. Dan tentu saja ini baku mutunya selalu dicek oleh KLHK Pak. Dan kami di KLHK juga ada satu tim khusus yang memang mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan tailing PT FI. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai tailing PT FI ini Pak. Terima kasih Pak Pimpinan. Ini untuk Freeport. Dengan keputusan Menteri memang penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas PT Freeport Indonesia ini kan sah menurut hukum Ketua. Namun saya ada dengar ada denda dulu Pak. 460 miliar. Akibat penggunaan kawasan hutan secara tidak sah semenjak tahun 2008. Ini kan harus diselesaikan sesuai dengan Permenq nomor 91/2009. Kita mau klarifikasi aja nih Pak, kalau sudah memang ada denda, apakah sudah dibayar ataukah bagaimana? Terima kasih. Saya sangat apresiasi dengan penjelasan Bapak soal tentang pembangunan tailing dari ketinggian sungai sampai ke beberapa handling untuk tailingnya di mana gitu kan Pak. Tapi kita berbicara tentang limbahnya dan kita berbicara tentang masalah yang ada setelah PT Freeport ini melakukan pembuangan atau melakukan tailing di sungai, pembuangan limbah di sungai. Pak, kita dapat laporan ini tahun 2021, itu kalau nggak salah di bulan Oktober pas kita lagi mau COVID tinggi-tinggi. Itu mereka menyampaikan juga tentang pendangkalan laut akibat tailing, pembuangan tailing tersebut. Pembuangan limbah tersebut. Jadi, kalau saja tanah sudah dangkal di laut, terus juga dikatakan, kenapa saya bilang begini Pak Tony? Karena kami juga nggak percaya sama KLHK laporannya. Terus terang, sama-sama persis laporannya bagus-bagus semua. Di lapangan beda 1000%. Kenapa kita tegasin di sini? Karena kita udah tegas di KLHK juga Pak. Saya sampai sekarang bingung. Hasil dari tes uji kelayakan di Freeport dari tahun 2016 terakhir itu red Ketua Pimpinan. Kita tanya mereka, hasil-hasil yang selanjutnya sampai tahun 2022 ini mana? Tadi kan Pak Tony sampaikan, ada tim KLHK di sana kan? Sampai sekarang kita nggak punya Pak. Hasil report dari lingkungan hidup. Mohon maaf Pak. Makanya Bapak sampaikan di sini kita mau meluruskan agar kepercayaan kami terhadap perusahaan dan pemerintah di sini adalah KLHK ini benar adanya. Itu Pak. Kalau memang Bapak perlu lagi surat laporan mau ditunjukkan, kita juga siap. Plus video-videonya pun kami siap Pak. Gitu. Jadi tolong Pak. Ini saya minta penegasannya Ketua. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Bu Alin. Jadi memang kalau pendangkalan itu memang sudah diprediksi akan terjadi Bu. Dan itu memang terjadi pendangkalan di muara maupun terutama di muara ya.
Dan ini sudah diprediksi dalam AMDAL, dan di situ sudah juga disebutkan di AMDAL tahun 97 itu bagaimana memitigasinya. Pertama, memitigasinya adalah pada saat itu disepakati untuk jadi daerah pengendapan tailing, kemudian penduduk yang bertempat tinggal di situ direlokasi, Pak. Jadi ada 5 desa di suku Kamoro di dataran rendah itu kemudian direlokasi. Dan di situ dibangunkan perumahan dan prasarana lainnya, yaitu jalan, jembatan, sekolah, dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk dari kompensasi untuk merelokasi area tersebut. Dan juga sudah diprediksi bahwa itu akan terjadi pendangkalan di beberapa daerah. Untuk itu memang kami kemudian mentransport orang-orang karena mereka tidak bisa kemudian transportasi melalui. Nah itu kemudian kita sediakan bus yang digunakan setiap hari sampai dengan sekarang. Dan juga ada boat yang digunakan oleh mereka supaya mereka bisa ke kota Timika. Dan juga di samping tentu saja program-program community development lainnya yaitu antara lain penyediaan motor tempel dan pelatihan untuk mereka supaya bisa melaut lebih jauh, kemudian dibikinkan pabrik es supaya mereka juga bisa melaut lebih jauh dengan cukup lama karena mereka mempunyai pendingin, dan program-program lainnya, sehingga memang itu semuanya menjadi bagian dari memitigasi dampak dari pendangkalan yang terjadi tersebut. Demikian Bu Aldin. Mungkin saya jawab sekalian langsung Pak. Oh, dijelaskan yang Pak Salim. Silakan Pak Rahmat. Baik. Jadi IPPKH itu Pak memang kan dari tahun 2008 karena PP-nya keluarnya tahun 2008. Beberapa saat setelah 2008 itu sudah diajukan izin pinjam pakainya, tapi kan memang prosesnya cukup lama Pak. Cukup lama, mungkin bukan hanya PT FI sendiri yang mengalaminya, tapi rekan-rekan dari perusahaan lain, terutama yang 13 perusahaan pemegang kontrak karya, mengalami hal yang serupa, yaitu prosesnya cukup lama sehingga kemudian terhitung terus, dan kami baru mendapatkan IPPKH itu resminya tahun 2018, Pak. 2018 baru mendapatkan, tepatnya di sekitar bulan November. Jadi di saat mau selesai divestasi dan konversi jadi IUPK, di saat yang hampir bersamaan IPPKH-nya terbit. Dan di situ langsung dibayarkan semuanya Pak. Semua yang terhutang dan sudah dihitung secara rinci antara tim kami dengan tim KLHK, jumlahnya kelihatannya nggak sampai 400-an miliar gitu Pak, tapi dengan jumlah ratusan miliar juga. Saya lupa angkanya, nanti bisa kita sampaikan secara tertulis Pak, berapa angka tepatnya, tapi itu sudah kita bayar semuanya Pak. Bahkan sekarang udah ada perpanjangan, udah rencana perpanjangan berikutnya kalau nggak salah. Jadi itu sudah dibayarkan Pak. Terima kasih Pak pimpinan. Baik, Ketua.